guys, selamat pagi. Nama saya Muhammad Samsul Arifin. Saya berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sekarang saya usia 26 tahun. 25-26 tahun sebenarnya. Saya kelahiran 95. Saya sedikit mau bercerita tentang saya bergabung di perusahaan BGI ya, Brawijaya Group Indonesia. Dulu BGI ini di Surabaya, kantornya di Karangmenjangan. Saya masuk di BGI ini tahun 2015. Dan di tahun yang sama itu saya dipromosikan jadi manajer. Padahal dulu saya melamar di kantor Brawijaya pengen jadi marketing sales. Pengen jadi marketing, pengen di lapangan. Karena memang saya suka lapangan, saya tidak suka terlalu ditekan. Jadi saya suka dunia bebas. Gitu ya. Dulu sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke Brawijaya ini, saya bekerja di rental PS tahun 2014 dengan gaji 1.300.000. Saya keluar dari rental PS itu karena ya cuma gitu-gitu aja. Saya pikir saya tidak akan bisa maju, cuma bos saya yang kaya. Jadi waktu itu di rental PS saya gaji 1.300.000. Kalau pagi makan Indomie, kalau malam kita makan tempe penyet. Rokok 2 batang beli Surya. Jadi habis makan kita sedot 2 kali. Habis itu kita matikan. Nanti kita nyalakan lagi rokoknya, bentar lagi matikan. Saya keluar dari sana. Saya mencari lowongan kerja, sambil bekerja sambil mencari lowongan kerja. Dan saya mendapatkan di BGI, di Brawijaya. Waktu itu lowongan kerjanya sebagai marketing, gaji target 3 juta. Jadi saya browsing. Marketing itu apa sih? Ternyata marketing itu bidang usaha tersukses nomor 1 di dunia. Gitu ya. Akhirnya saya masuk di perusahaan ini. Habis itu 7 hari saya naik ke posisi trainer program. Saya ditawarkan sama Pak Wayan itu, bos, bagaimana kalau kamu jadi manajer saja daripada kamu jadi sales terus di lapangan, lebih baik kamu jadi manajer, kata Pak Wayan. Saya bilang, saya kaget waktu itu, saya kaget. Loh Pak, memang bisa lulusan SMA dan lulusan di kampung seperti saya bisa dikasih kesempatan untuk jadi manajer? Bisa, yang penting kamu siap untuk di training, kata Pak Wayan. Saya cuma bilang begini sama Pak Wayan itu waktu itu, yang penting Bapak promosikan saya siap dilatih, mau seperti apapun dilatih saya siap, yang penting promosikan saya jadi manajer. Yang terbesit di dalam pikiran saya waktu itu, orang-orang yang telah meremehkan saya, yang pertama, yang kedua orang-orang yang telah meninggalkan saya, dan yang ketiga orang-orang yang tidak percaya bahwa saya bisa sukses. Itu yang terbesit dalam pikiran saya. Kalau dulu kita biasa mengutin aqua bekas. Dulu waktu SMP saya suka mengutin aqua bekas, saya setor ke tukang giling aqua, saya dibayar 8.000 satu hari waktu itu. Kenapa dibilang susah? Karena memang orang tua saya, ibu saya meninggal ketika saya umur 9 tahun dan bapak saya meninggal ketika saya umur 17 tahun. Waktu SMP juga pernah saya kerja di Pasar Babian Surabaya. ngangkutin ayam dari kandang, dari truk ke kandang, habis itu
nyabutin bulunya, motong juga kalau ada orang beli juga dilayani. Berangkat jam 2 malam, jam 2 pagi, pulang jam 7 malam. Dan itu gaji waktu itu dikasih 12.000 satu hari. Itu sangat luar biasa. Makanya saya bersyukur ada di perusahaan ini. Saya diberikan opportunity untuk saya bisa maju, untuk saya bisa sukses. Dulu bahkan saya bergabung di perusahaan ini masih baru, saya punya tunangan. Namanya orang di kampung itu masih dari kecil sudah tunangkan. Tapi ternyata tunangan saya meninggalkan saya ketika saya masih nol gitu loh, masih baru. Saya bilang wajar lah. Siapa sih di dunia ini perempuan yang mau dengan laki-laki susah? Saya bilang kamu perempuan bukan matre, tapi memang kamu realistis untuk masa depan. Saya berdamai masalah itu. Tapi tidak seketika saya berdamai, enggak. Sekitar 1,5 tahun baru saya bisa berdamai dengan hidup saya. Saya promosi manajer di tahun 2015 di usia saya 19 tahun waktu itu. Saya dibukain kantor di usia saya 20 tahun waktu itu, tahun 2016. Dan buka kantor pertama kali saya di Balikpapan. Di usia yang sama Pak Samsul berhasil beli mobil. Dan ternyata tunangan saya mau balik lagi ketika saya sudah mulai bersinar. Saya bilang saya nggak bisa. Saya bisa cari yang lebih baik, yang bisa menerima saya ketika saya bagus dan ketika saya tidak bagus. Dan alhasil sampai detik ini saya bersyukur, alhamdulillah. Saya akibat dari belajar dengan Pak Wayan, saya menjadi manajer yang lumayan lah. Saya belum pernah susah. Dari tahun 2016 saya buka kantor, saya belum pernah susah. Makanya saya nggak terima kalau ada orang bilang orang jadi office manager itu susah. Saya bilang, kau bicara dengan siapa? Kalau kau bicara dengan Samsul, kamu tidak akan menemukan itu. Karena saya di perusahaan ini ya saya bisa beli sawit, saya bisa beli tanah, saya buka usaha lain daripada usaha ini. Saya mempercaya dirikan keluarga saya karena saya. Jadi keluarga saya agak percaya diri karena ada saya. Itu salah satunya. Dan juga saudara-saudara ibu saya, saudara-saudara bapak saya merasa terangkat derajatnya ketika saya sukses. Gitu. Nah, kalau bicara tentang kunci sukses, sebenarnya menurut saya tidak ada kunci sukses ya. Yang ada orang yang bekerja lebih banyak daripada orang lain, dia pasti akan lebih sukses. Zaman saya berproses dulu, ya kalau sekarang saya ke kantor kadang agak siang. Kadang jam 7 belum di kantor saya. Jam 8, kadang jam 9 gitu baru ke kantor, kadang jam 10. Dulu waktu saya berproses, waktu manajer baru saya masih tidur jam 1 malam dan saya bangun jam 3 pagi. Saya ke kantor paling awal dan pulang paling terakhir dulu. Sampai pelatih saya ya, yang melatih saya tentang berwirausaha, tentang kewirausahaan, saya balap dia jadi manajer. Dan juga pelatih saya berkata bahwa dia tidak punya kerja keras seperti saya. Dia bilang, saya tidak bisa kerja keras seperti kamu Samsul. Kamu pekerja keras luar biasa. Kata pelatih saya dulu. Gitu. Nah itu kunci sukses. Dan saya orangnya disiplin. Saya pekerja keras. Saya ulet. Saya detail. Saya tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan waktu saya berproses. Jadi istilahnya kalau Khairul Tanjung bilang itu, saya perfeksionis gitu. Melakukan sesuatu dengan sempurna. Gitu ya. Nah, motivasi buat teman-teman yang sedang berproses saat ini di BGI. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah jatuh, semua orang pernah diuji. Semua orang pernah kesusahan.
Yang penting kamu tidak berhenti, kamu belum gagal. Kalau kamu berhenti, di situ kamu gagal. Kalau kamu belum berhenti, kamu pasti akan berhasil. Saya juga pernah gagal, saya pernah susah, saya pernah malas, saya pernah tidak disiplin, saya pernah segalanya. Tapi saya tidak berhenti, saya perbaiki semuanya dan saya bisa. Saya pernah membaca buku di mana Mike Tyson, dia diwawancara waktu dia kalah dengan Buster Douglas tinju. Dia bilang, kenapa kalah dengan Buster Douglas? Padahal kamu adalah petinju terbaik dan Buster Douglas jauh lebih kecil daripada kamu. Kamu lebih diunggulkan, kata pewawancara itu ke Mike Tyson. Mike Tyson menjawab, saya bisa mengalahkan orang yang punya pukulan keras, saya bisa mengalahkan orang yang punya pertahanan yang hebat. Tapi saya tidak bisa mengalahkan orang yang di dalam hatinya tidak ada terbesit satu kata pun dia untuk menyerah. Seperti Buster Douglas. Saya pukul dia, dia terjatuh dan dia bangun lagi. Saya pukul dia, dia terjatuh dan terbangun lagi. Saya pukul dia terjatuh dan dia bangun lagi, kata Mike Tyson. Dan akhirnya di situ saya kewalahan. Ketika dia menyerang, pertahanan saya kacau dan di situ saya TKO. Makanya dalam hidup belum ada yang namanya gagal kalau kamu belum menyerah. Kamu akan gagal bila kamu menyerah. Dan kalau kamu menunggu saya menyerah, kamu akan menunggu selamanya. Kalau saya bisa, saya yakin kamu juga pasti bisa. Taruh.